Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema jangan tawar hati, jangan tawar hati. Jadilah orang Kristen dewasa rohani. Orang Kristen yang dewasa rohani tidak mudah tawar hati saat menghadapi tantangan hidup, bahkan penderitaan. Karena menyadari di balik semuanya itu Tuhan Yesus mempunyai rencana masa depan yang indah dalam hidupnya. Semua orang akan menghadapi masa tua, saudaraku. Dan secara lahiriah atau secara fisik akan mengalami kemerosotan. Akan ada kelemahan secara fisik. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus secara lahiriah memang akan juga mengalami kemerosotan atau kelemahan secara fisik. Tetapi tubuh batiniah atau tubuh rohaniahnya akan bertumbuh bila hidup bersandar dan bertekun sungguh-sungguh sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus. Nah saudaraku, dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 saudaraku ya, kita akan belajar 3 kebenaran dari pengalaman Rasul Paulus saudaraku, supaya kita jangan mudah tawar hati karena kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa rohani saat menghadapi kelemahan tubuh ini. Kebenaran yang pertama saudaraku, kita jangan tawar hati walaupun manusia lahiriah kita semakin merosot atau semakin melemah. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi saudaraku, tubuh lahiriah kita dengan bertambahnya umur akan semakin merosot dan melemah saudaraku ya. Ini sangat pasti saudara, dengan bertambahnya umur kita akan semakin merosot dan melemah secara fisik. Inilah kodrat manusia yang akan mengalami kelemahan tubuh dan akhirnya saudaraku ya, kita meninggal dunia secara fisik. Tetapi saudaraku, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita jangan mudah tawar hati saat menghadapi kemerosotan secara fisik, kelemahan secara fisik saudaraku, karena bertambahnya usia. Karena bersama dengan Tuhan Yesus, walaupun tubuh lahiriah kita semakin melemah, semakin merosot saudaraku, tubuh rohaniah kita harus diperbaharui sehari ke sehari dan akan semakin kuat. Amin ya. Pengalaman pemazmur dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16, firman Tuhan berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas ke pelataran Allah kita. Perhatikan ini. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan Tuhan itu benar, bahwa Tuhan atau bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin ya. Saudaraku, kita jangan mudah menyerah atau menjadi tawar hati ya. Bila manusia lahir kita semakin merosot, tubuh kita semakin melemah, karena bersama dengan Tuhan Yesus, manusia batiniah kita akan terus-menerus bertumbuh, bahkan akan semakin segar. Masa tua kita akan tetap berbuah dan kita menjadi gemuk dan segar asal kita ditanam di bait Allah. Artinya kita setia beribadah, setia kepada Tuhan Yesus. Semakin tua kita semakin berbuah, gemuk. Dan bahkan gemuk di sini bukan gemuk hanya sekedar badannya tapi sehat dan segar. Jadi jangan tawar hati, jadilah orang Kristen yang dewasa rohani. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua saudaraku, jangan tawar hati, jadilah orang Kristen yang dewasa rohani. Karena apa? Karena penderitaan yang ringan sekarang ini akan mengerjakan kemuliaan kekal.
Selanjutnya 2 Korintus 4 ayat 17 firman Tuhan berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, karena tadi kemerosotan tubuh kita melemah secara fisik, mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami, ya, daripada penderitaan kemerosotan secara fisik. Janganlah kita tawar hati, tetapi jadilah orang Kristen yang dewasa rohani, karena kesukaran bahkan penderitaan, ya, Rasul Paulus berkata dalam Korintus ini, penderitaan ringan yang dipikul oleh orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya yang akan kita peroleh dari Tuhan Yesus kelak di sorga. Ini harus menjadi keyakinan kita. Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudaraku, jadi saat kita setia dalam mengikut Tuhan Yesus, sebagian kemuliaan ini telah ada. Tetapi kelak kita akan menikmati sepenuhnya. Selama di dunia ini baru sebagian. Tetapi nanti kelak di sorga kita akan menikmati sepenuhnya. Ya, jadi pada masa yang akan datang kita akan menikmati, sudah menerima warisan sorgawi. Kita akan mengatakan bahwa kesengsaraan yang paling berat pun yang kita alami sekarang tidak berarti apa-apa dibandingkan kemuliaan kekal dari Tuhan Yesus. Amin. Ini harus menjadi keyakinan kita, saudaraku. Sehingga saat kita mengalami kemerosotan secara fisik, semakin lemah, kita tidak tawar hati, tidak putus asa. Jadi dalam kehidupan kita saat ini, apapun tantangannya, bahkan apapun penderitaan kita, apapun sakit penyakit kita, apapun kelemahan kita, jangan putus asa, jangan tawar hati, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus, setia beribadah. Dialah pengharapan kita. Dia senantiasa dapat menolong kita, memberikan jalan keluar kepada kita sampai kita nanti menuju kepada kemuliaannya yang kekal. Jangan tawar hati. Jadilah orang Kristen yang dewasa rohani. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun mungkin sekarang kita semakin lemah secara fisik, kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudaraku, kebenaran yang ketiga, jangan tawar hati, jadilah orang Kristen yang dewasa rohani. Karena apa? Karena kedewasaan rohani membuat kita dapat melihat hal-hal yang bernilai kekal. Oh amin ya. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang kelihatan sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Wow, saudaraku ya. Jadi bila seorang Kristen bertumbuh menjadi orang yang dewasa rohani seperti Rasul Paulus, saudaraku ya, maka mereka dapat melihat dan menghargai hal-hal yang bernilai kekal. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang kelihatan sekarang ini, yang kelihatan sekarang ini hanyalah bersifat sementara. Kita nggak bawa apa-apa. Semua harta benda, rumah, mobil, motor, ijazah kita, apapun kedudukan kita. Tetapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Kemuliaan Tuhan di sorga kekal. Jadi saudara, dalam berkat hikmat dari tuntunan kuasa Roh Kudus, orang Kristen yang sudah dewasa rohani dapat merasakan dan melihat hal-hal yang bersifat kekal di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah yang menjadikan kita kuat saat menghadapi kelemahan-kelemahan tubuh, bahkan penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Mari kita memandang kepada kemuliaan atau melihat hal-hal yang bersifat kekal, saudara, melalui tuntunan Alkitab, melalui pimpinan Roh Kudus. Amin ya. Supaya kita tetap semangat walaupun secara fisik kita menurun, tapi kita tidak tawar hati, tapi kita tetap semangat ikut Yesus. Amin ya. Haleluya. Jadi dari 2
Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 ini kita dapat belajar 3 kebenaran supaya kita jangan mudah tawar hati, jangan mudah putus asa saudaraku. Kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa rohani supaya kita tahu ya, kita jangan tawar hati walaupun manusia lahiriah kita atau manusia fisik kita semakin merosot. Kebenaran yang kedua, jangan tawar hati, jadilah orang yang dewasa rohani. Karena apa? Penderitaan ringan yang sekarang ini akan mengerjakan kemuliaan kekal. Dan kebenaran yang ketiga, jangan tawar hati, jadilah orang yang dewasa rohani. Karena apa? Kedewasaan rohani membuat kita dapat melihat hal-hal yang bernilai kekal, hal-hal yang mulia dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Amin ya. 2 Korintus 4 ayat 16 saya bacakan lagi. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari melalui pengalaman Rasul Paulus. Walaupun secara fisik, secara lahiriah semakin merosot, tapi Rasul Paulus tidak tawar hati karena dia bersandar kepada Tuhan Yesus. Dia dapat melihat hal-hal rohani yang kekal, sehingga batiniah dia terus bersyukur karena punya iman keyakinan bahwa dia akan mendapatkan kemuliaan kekal di surga. Demikian juga kami. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit, karena umur, karena kami semakin merosot secara fisik. Biarlah kami melalui kebenaran firman Tuhan ini dikuatkan. Kami tidak menjadi tawar hati. Kami mau bertumbuh secara rohani, memandang kepada kemuliaan Allah yang kekal, hal-hal rohani yang kekal. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.